Cantik, baik hati, biasa. Ajar menanggung juga kayaknya. Dan kita sampaikan tadi melihat katanya Bu Yeni itu tadi baik hati, baik, kemudian juga tadi baiknya itu kita tadi senang terakhir itu tadi empatinya muncul, empati yang perlu ditemui perhatian pada temannya. Kemudian tadi yang satu lagi yang mau disampaikan mau diajak kemana aja. Jadi bakat harmonis ini ada dalam diri Bu Yeni. Karena senang dan sedang lain tidak mau menyakiti orang lain, itulah harmonis ya. Nah, kita harus tahu bagi yang lainnya. Nah, ini salah satu bagaimana kita mengenali teman kita saat ini, bahkan pasangan kita, anak kita. Lalu bagaimana dengan diri kita sendiri? Apakah kita sudah mengenal diri kita sendiri saat ini? Ya, belum ada malu. Sekarang saya minta tolong teman-teman mau menuliskan 3, boleh di handphone atau di kertas, kalau itu butuh kertas ada 3 hal tentang teman-teman, bunda-bunda semua ya. Kita perlu mengenal, sebelum kita mengenal diri anak-anak kita, bagaimana kita mau mengenal anak-anak kita kalau kita tidak pernah mengenali diri kita sendiri? Ya, sebutkan 3 hal dulu aja. Positif ya. Digunting. Ada apa kan? Buat di handphone tidak apa sih kalau misalnya mau di handphone juga mengingat silahkan. Atau memang bisa mengingat-ingat tapi cuma boleh. Nanti saya minta konkret sebutkan 3 hal tentang diri. Kita sama-sama belajar. Semua orang pasti punya kekuatan masing-masing, punya satu identitas semuanya. Kita kenal dulu sebelum kenal dengan teman-teman kita yang saat ini sudah berpuluh-puluh tahun, mungkin atau tetangga kita atau orang tua kita bahkan ya kita sudah kenal tua tapi tidak kenal. Kita coba kenalan dengan diri kita sendiri. Dia coba tolong sebutkan 3 hal. Kalau sampai kalimat kata aja, 3 kata tentang diri kita sendiri. Nah, 3 kata. Boleh silakan. Belum kita mengalami bagaimana kita bisa mengalami. Yang susah kan? Iya loh. Ini kajian. Tadi banyak emosi sudah ya, emosi orang selalu juga. Mudah-mudahan emosinya baik semua. Kita lihat mau yang positif, mau yang negatif silakan. Tapi kalau mau yang positif dulu kita bangun 3 hal positif tentang diri kita. Itu sejauh mana? Ada tulisan ini juga. Bisa dibantu. Kalian pun juga boleh ya paling tidak. Akan digunakan supaya kita sama-sama belajar kembali mengenal diri sendiri. Nanti boleh ya Bu ya, ini juga boleh ya Bu ya. Dan sudah mengenal? Udah tidak Bu tadi? Udah nggak? Pada bingung semua. Tapi kalau ngeliat orang lain kayaknya udah ya. Kayaknya begini. Temen aku begini. Diri kita sendiri gimana nih? Tiga kata aja boleh pakai lagi ya. Empati, kemudian harmonis, kemudian baik hati. Atau kayak tadi saya education, developer, atau mungkin apa ya, hal-hal yang tidak tanggung jawab ataupun hal seperti yang kalau butuh sih penjelasan boleh nangis masuk ke bahasa kata. Kalau itu nggak apa-apa deh, mungkin yang pernah orang lain bilang tentang kita apa boleh kita tulis ya. Sudah ya. Boleh siapa yang mau volunteer ini menyampaikan? Oh, kita bilang kalau anak-anak kita ditanya, ayo jawab, kan malu-malu, ya, ayo berani deh, maju nggak apa-apa kok, gitu kan ya. Ya nggak, kalau anak kita begitu ya, biasanya ya, ayo deh maju deh, teman kamu juga maju, masa kamu nggak maju, gitu. Itu ya Bu Guru ya, kalau di kelas ya, dipaksa ya, pas ini Bu Guru mau nggak ya, coba ya. Boleh deh, satu dulu kayaknya perlu pemantik dari Bu Guru nih kayaknya nih. Ayo siapa nih Bu Guru yang mau maju nih, atau berdiri aja. Ayo.
Ibu guru, siapa nih? Ini masih bingung banget ini. Satu lagi. Ibu di belakang sudah, ibu guru siapa? Mipa. Gimana sudah? Boleh Bu ya, boleh Bu sampaikan Bu. Tiga hal tentang ibu ya. Tiga hal sifat atau bakat tentang ibu. Saya namanya pede-pede gigit. Kamunya kenalan ya Bu ya. Ya, saya Farah, guru TKB. Tiga hal yang menurut saya ya di diri saya itu, yang pertama itu kreatif, kreatif. Terus yang kedua itu penyayang, ya, sebagai sangat kecil. Terus yang ketiga sedikit Profesionalis, oke. Terima kasih Bunda. Bunda siapa ya Bunda? Siapa ya? Sarah, alhamdulillah. Disimpan dulu, nanti kita akan bahas sama-sama apa sih yang udah Bunda simpan. Nanti kita samakan dengan bahasa bakat yang akan kita jelaskan dulu ya. Boleh satu lagi dari Bunda orang tua? Nih dari sahabat Bunda, silakan Bunda. Ya, jangan malu-malu sini sama belajar ya Bun ya. Jadi nanti aja, tenang aja kalau mau jadi segala macam. Assalamualaikum, nama saya Aisyah dari juga. Tiga hal yang menurut saya positif di diri saya itu ya fokus, oke. terus kreatif dalam hal seksual, Kreatif, oke. belajar, Kreatif, udah. senang belajar. Senang belajar, oke benar. Ya, terima kasih Bunda. Plus dulu buat Bunda. Alhamdulillah Bunda fokus, kreatif, dan senang belajar atau bahasa bakat kita kebetulan dari apa? Ya, nanti kita bahas apa bakat teman-teman, nggak apa, jangan dihilangkan dulu. Nanti kita kaji lagi bahasa bakatnya itu apa yang ada dalam diri teman-teman semua. Nah, kenapa kita perlu mengenali diri kita sebelum kita mengenali orang lain ya? Karena tadi segala sesuatu itu pasti sebuah punya tujuan. Keberadaan kita teman-teman di sini pasti sebuah punya tujuan juga. Hari ini mau ngapain ke sini? Ada yang mau belajar mungkin ya, ada yang mau bertemu teman dan segala macamnya. Tapi insya Allah sahabat-sahabat pilihannya dari yang paling banyak orang tua, teman-teman inilah yang terpilih Allah untuk di sini. Karena teman-teman memiliki sifat learner, orang tua yang mau belajar. Nah, karena kita sebagai orang tua tidak pernah berhenti untuk belajar terus. Anak saya sampai saat ini pun juga baru lulus sudah pun juga saya masih terus belajar sebagai orang tua. Saat anak saya beranjak dewasa, beranjak besar atau dari TK sampai SD tetap kita perlu belajar. Jadi keberadaan teman-teman ini pun menjadi why-nya kita ada di sini. Sama, mengapa kita perlu mempelajari bakat? Mengapa kita ada di sini? Mengapa Allah ciptakan kita? Pernah nggak pertanyaan itu hadir dalam teman-teman semua? Bahkan mungkin ada yang menyatakan bahwa kenapa sih aku harus dilahirkan? Buat apa sih? Itu mungkin pertanyaan banyak orang yang sampai saat ini pun bingung, tidak pernah menemukan jawaban, karena tidak pernah tahu apa yang sudah Allah inginkan. Kadang-kadang kita mengikuti apa yang orang tua inginkan atau orang lain inginkan. Bahkan tadi kita tidak pernah mengenal diri kita sendiri, tapi lebih mengenal kita dari kata orang lain yang menyampaikan, bukan dari kita, ya enggak? Kita lebih percaya orang. Kenapa? Karena tadi aku nggak merasa pede, kehebatanku nggak sehebat kayak orang itu. Kemampuanku masih segini, nggak sehebat temanku yang di sana. Aku nggak punya apa-apa, aku nggak bisa apa-apa. Banyak hal yang terjadi seperti itu, sehingga tadi percaya diri pun juga nggak muncul, potensi pun kita nggak melejit, karena kita fokus kepada orang lain, bukan pada kemampuan yang sudah Allah berikan. Wajah kita pun juga di sini. Mengapa Allah ciptakan kita di muka bumi ini? Pasti punya sebuah tugas, tujuan. Apapun yang Allah ciptakan pasti ada tujuannya. Tujuan besarnya adalah sebagai khalifah di muka bumi ini. Tapi apa sih? Apakah betul ibu jadi guru? Saya belum jadi guru. Apakah saya sebagai di sekolah juga sudah tepat? Apakah Bunda sebagai mungkin ada pekerjaan atau kerjaan sudah ya yang Allah inginkan itu belum, bukan gitu kan? Nah, satunya betul Bunda, kalau jadi guru TK harus jadi penyayang ya. Nah, alhamdulillah. Jadi kita nanti lihat lagi. Karena betul saya menempatkan diri saya juga fokus di pendidikan. Saya sudah mendalami ini dan saya sudah mendapatkan formnya tentang diri saya.
Saya ditanya, saya waktu itu punya bisnis kuliner dan pendidikan sekolahan, kemudian saya gali lagi, saya tanya ke Abah, bukan yang mengkatel segini ada Abah Rama. Saya Abah, saya lebih bagus konsen di mana ya? Di kuliner, bisnis saya kuliner, atau di pendidikan? Dan dilihat ternyata memang saya developer. Developer itu tadi orang yang senang memajukan orang lain. Sama seperti bunda-bunda guru di sini ya, pastinya kan anak-anak kita akan maju ya bun ya, berkembang dan lainnya. Empati, ternyata empati itu adalah modal bagi guru-guru TK di bunda. Guru TK, guru SD wajib punya empatinya. Nah, beda sama guru SMA ataupun dosen itu nggak perlu. Tapi kalau misalnya bunda-bunda guru di sini, masya Allah, pastinya empatinya sudah semakin rasanya bun ya. Ada anak yang sedang diem aja, pasti bunda akan merespon ya. Karena empatinya kita muncul. Coba kalau guru saya SMA ataupun kuliah dosen segala macamnya, ya coba aja ya. Namanya nilai aja, yang penting nilai bagus banyak. Gak peduli anak itu sedih dan segala macam, tidak seperti anak-anak kita. Wah, ada yang sedang nangis, ada yang berantem, pasti empatinya pun muncul di sana. Itu salah satu kenapa saya pun juga lebih nyaman berada di dunia pendidikan. Inilah keberadaan Y ini yang perlu kita tahu bahwa Allah pasti menciptakan kita tidak sia-sia. Allah menciptakan itu dengan sebuah tugas, sebuah tujuan yang memang itu akan kita pertanggungjawabkan kelak. Ya, jadi bukan hanya sebatas aku menjalankan ini, apakah sudah sesuai dengan Allah inginkan atau belum gitu kan? Nah, kita perlu mencari tahu itu. Dan Allah sudah memberikan kita semua dengan keunikan ini. Allah ciptakan semua unik, beragam. Manusia itu beragam dengan keunikan yang masing-masing, dengan segala fitrah yang sudah Allah berikan. Ada 8 fitrah yang mungkin kita dan anak-anak kita miliki. Ada fitrah keimanan, fitrah bahasa, fitrah seksual, fitrah belajar, bahkan fitrah salah satunya adalah fitrah bakat. Ya, jadi fitrah bakat inilah yang akan kita gali lagi. Untuk anak-anak usia tumbuh kembang, usia 0 sampai 6 tahun, mungkin saat teman-teman orang tua ada di level ini ya, orang-anak yang masih di usia 6 tahun, pastinya semua tumbuh kembang ini perlu kita lihat lagi. Fitrahnya sampai mana? Apakah sudah berjalan belum tumbuh kembangnya? Apakah ada hambatan atau tidak? Apakah ada masalah atau tidak? Apakah sudah dengan fitrah Allah atau belum? Karena fitrah inilah yang menjadikan anak-anak kita semua istimewa ibu ya. Mereka adalah bintang yang akan bercahaya sesuai fitrahnya. Jadi kita di rumah itu pasti banyak bintang-bintang gitu ya, hebat-hebat. Jangan melihat bahwa anakku tetangga sebelah udah jago baca tulis, kok anakku masih begini, berkecil hati, kemudian kita memaksakan padahal belum kemampuannya. Karena di usia anak tumbuh kembang, banyak hal yang perlu kita lihat. Bukan hanya masalah bakat aja, tapi masalah tadi karena tumbuh kembang, bagaimana psikis motoriknya, sensoriknya, itu perlu kita lihat lagi ya, satu kembangnya, emosinya, lalu juga masalah gaya belajarnya yang tadi kecerdasan yang berbeda-beda ya, ada 8 kecerdasan multiple intelligence juga. Anak teman kita yang sebelah udah jago baca tulisnya, kita udah agak gimana ya, mau masuk SD ini belum bisa, karena yang memang teman kita itu putranya sudah di gaya belajar kecerdasan bahasanya sudah lebih meningkat, dia dominan lebih muncul di awal. Sementara anak kita mungkin yang lebih muncul awal itu adalah di kinestetiknya, body smartnya, aktivitasnya banyak, senang main-main, senang main sepak bola, tapi dia keren banget naik sepeda roda 2, ya enggak? Nah, sebentar teman yang lain mungkin ada juga anak yang senang dengan nyanyi-nyanyi, gerak tubuhnya yang gemulai, kemudian ada lagu goyang-goyang. Karena kecerdasan natural musiknya sudah muncul di awal dibandingkan teman kita yang kecerdasan bahasanya sudah muncul di awal. Nah, jadi inilah kita perlu mengenal bahwa setiap anak itu unik, sebab itu beragam dan semua adalah bintang buat kita semua. Nah, kita tinggal bagaimana yang dominan kita saat ini anak kita, gaya belajarnya apa yang sudah muncul duluan, kecerdasannya seperti apa, tumbuh kembangnya sudah muncul semua belum, dari emosinya, sensorik motoriknya, logika berpikirnya sudah berkembang atau belum gitu kan ya. Termasuk baru kita haruskan ke fitrah bakatnya. Banyak orang menganggap bahwa bakat itu udah langsung kita labeling nih. Wah, anak saya jago bola bu, nanti insya Allah besarnya langsung jadi pemain sepak bola. Anak saya jago main balok bu, nanti dia besarnya jadi pemain, jadi programmer robotik misalnya segala macam. Sangat mudah untuk kita melabeling anak-anak. Padahal itu masih sangat perlu kita gali lagi. Sebagaimana disampaikan dalam surat Al-Quran ya, Al-Isra ayat 17 ayat 44 bahwa katakanlah Muhammad, setiap orang berbuat sesuai dengan pembawaannya masing-masing. Syakilahnya, semua orang punya syakilah masing-masing, punya pembawaan masing-masing. Maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang di benar jalannya.
Ternyata anak-anak kita tadi titipan Allah itu punya pembawaan masing-masing. Bahkan yang kembar juga berbeda, adik kakak pasti berbeda juga. Nah, ini yang perlu kita kuatkan. Jadi bisa jadi tidak semua kita sebagai orang tua mampu untuk, jangan sampai kita menitipkan mimpi-mimpi kita, cita-cita besar kita pada anak-anak kita semua. Tapi kita lagi, apakah anak kita mampu tidak sesuai jalannya atau tidak? Karena bagaimanapun kita semua punya misi di sini. Punya misi yang harus kita jalankan. Dari tugas-tugas inilah, misi-tugas ini yang perlu kita jalan kemana langkah kita. Sama ya Bung ya teman-teman semua, seperti handphone. Zaman dulu handphone kita ada nggak ngalamin handphone begini nih? Ini kayaknya ibu muda soalnya. Kalau saya masih ngalamin juga nih, handphonenya hanya ngalamin juga ya. Dengan udah gue masih SMA SMP gitu ya. Ada masih SMA handphone telepon sama SMS ya. Tapi sekarang coba, masya Allah ya, perubahan ini kita udah bisa digitalnya itu banyak sekali, bisa SMS, bikin gambar, bahkan AI dengan segala macam canggih bisa kita akses dari handphone smartphone kita. Ternyata sama Bunda, Allah itu sudah menginstal diri kita berbeda-beda, ada toolsnya. Tapi ada yang kita manfaatkan maksimal, ada yang tidak. Kayak di handphone, ada yang kalau kita komunikasi ya, sekarang mungkin komunikasi biasanya pakai WA ya, atau anak-anak muda pakai Line atau pakai yang lain. Ini adalah untuk communication. Jadi toolsnya ada yang namanya tools communication. Ada jam ya di handphone, ada ya. Itu menyatakan bahwa jam itu untuk menekan waktu, berarti kedisiplinan. Bagaimana disiplin, kemudian ada waktu juga di ada kalender, ada Twitter mungkin ya namanya. Nah sama seperti smartphone, dalam diri kita juga ada terinstal yang namanya communication, disiplin, fokus, WOO, belief, empati, itu ada dalam diri kita. Tapi yang membedakan tadi, sejauh mana kita mengaktifkan handphone ataupun install yang dalam kita. Bisa jadi kan handphone muda banyak ragamnya ya, tapi pakai semua nggak Bun? Nggak ya? Mungkin hanya pajangan aja karena sudah tersetting dari awalnya, dari pas kita beli dan tersetting seperti itu. Tapi tidak kita bisa maksimalkan. Yang paling yang mungkin banyak dipakai apa? Medsos ya, WA, mungkin ya Google ya, kayak gitu bisa kita akses yang umumnya dan yang lainnya. Tapi dalam diri kita ada yang tadi seperti ini, belief. Kadang-kadang kita informasi harus kita share. Nah, ini ada dalam diri kita seperti itu. Inilah yang membedakan kita bahwa kita itu unik dengan satu sama lain, sehingga kita perlu mengenal who am I. Jangan dulu bilang dengan be yourself. Jangan dulu menjadi kalau kita belum mengenal who am I-nya kita. Yang dimana kita menjadi diri kita sendiri kalau kita belum mengenal diri kita. Nah, inilah yang tadi kita lihat bahwa kita sudah mencoba untuk mendiscover bagaimana mengenal diri. Ternyata susah katanya tadi ya. Kalau saya buat ada ini kapan-kapan coba Bunda di rumah membuat mana coba kekurangan Bunda dan kelebihan Bunda. Kira-kira banyak yang mana Bun? Kekurangan atau kelebihannya? Kekurangan ya. Biasanya saya pernah melakukan ini dalam dua murid. Saya pernah workshop juga. Itu yang tertulis banyak ada kekurangan. Tapi kita tidak fokus kepada kelebihan kita. Karena tadi kita fokusin bahwa kekurangan nggak bisa ini segala macam. Kita lupa dengan kemampuan kita. Karena yang kemampuan kita miliki kita bandingkan sama orang lain, pasti beda ya. Tapi ya lagi kita membuat diri kita jadi kamu buat apa-apa, aku mah nggak bisa. Aku mah nggak bisa ini aja gitu ya. Karena kita membandingkan dengan orang lain dan kita tidak membandingkan dengan kekurangan kita. Jadi fokus kita hanya pada kekurangan saja. Nah inilah kita bagaimana terus ayo kita sama-sama discover our talent ya. Karena tadi dengan keunikan itu Allah pasti ciptakan berpasangan. Setiap Allah ciptakan ada langit, ada bumi, ada siang, ada malam ya Bun ya. Sama saat kita punya kelebihan sifat pun pasti ada kekuatan, ada kelemahan, ada keterbatasan. Kalau kami itu keterbatasan ya, karena memang keterbatasan ini harus disiasati. Kekuatan inilah yang kita bangun untuk membangun potensi anak-anak kita maupun diri kita sendiri. Kalau kita kenal bakat, potensi orang cenderung bakat. Yang Bunda kenal dengan bakat itu istilahnya apa Bun? Teman-teman, biasanya ya? Kemampuan, oke apa lagi?
keahlian. Ada lagi? Kelebihan. Biasanya kalau kita ngeliat anak yang tadi, wah dia dapat juara menyanyi, oh berbakat gitu ya. Pasti katanya dia jago masak, bunda itu jago masak banget, wah berbakat banget dia. Bunda itu jago banget untuk bikin menyulamnya, berbakat banget. Terkadang kita meresponsnya seperti itu pada sebuah aktivitas. Padahal banyak sekali hal yang memang kita harus lihat karena itu sebuah aktivitas. Jadi kita sangat biasa menyebut anak-anak yang bagus atau sangat berbakat. Kemudian bakat itu ada sifat karakteristik unik, produktif dan positif ya Bu ya. Jadi bakatnya tidak ada yang negatif, semua positif, tergantung bagaimana kita menempatkan diri dan dimananya. Yang ternyata sudah ada sejak lahir karena Allah sudah menyiapkan dalam rahim kita, anak-anak kita itu saat sekitar 40 hari. Lalu bakat berekspresi dengan cara berpikir, cara merasa dan perilaku yang alami serta konsisten. Ya, banyak orang yang memang menganggap bakat itu bahwa masih sifatnya fisik. Oh jago main bola, jago masak, jago menyulam, jago bikin baju dan segala masih sifatnya fisik. Kita lupa bahwa ada hal yang sifatnya logik ataupun pikiran maupun juga perasaan. Sehingga kami di Talents Mapping dari Donald Christian menyampaikan bahwa menyepakati bahwa bakat itu adalah pola pikir, perasaan dan tindakan yang alami muncul berulang-ulang. Kalau sini perasaan tindakan masih baru berupa masih berupa performance kita, tapi ini muncul berulang-ulang lebih pada kemampuan ketangguhan lalu juga digunakan secara produktif. Ini yang akan kita bangun. Mengapa Talents Mapping? Salah satunya adalah tools untuk mengenal bakat. Banyak loh Bun yang tidak harus Talents Mapping ya, saya banyak hal yang kita tools bisa lakukan. Tapi sini saya menyangka Talents Mapping. Dan Talents Mapping juga bukan menjadi tools satu-satunya karena bisa jadi kita pun harus misalnya kita untuk dengan psikolog untuk mengenal IQ anak-anak boleh kita harus nonton. Jadi bukan berarti kita merasa paling sendiri, enggak, kita tetap akan bekerjasama dengan yang lain. Nanti sekolah sama ya Pak Romi ya, kita tetap menggunakan psikolog ya untuk teman-teman yang memang dirasa ada kesulitan belajar ataupun ada kesulitan yang kita nggak bahwa oke, IQ-nya bagaimana, kecepatan belajarnya seperti apa, ada masalah atau tidak ditumbuh kembangnya. Kami tetap menggunakan psikolog untuk kita lebih mengenal kemampuan ataupun jika ada hambatan-hambatan di anak-anak kita, sehingga kita bisa saling berkolaborasi bagaimana di usia SD, usia dini ini ya, TK ini kita bisa semakin memaksimalkan anak-anak. Jangan sampai nanti sudah dewasa baru kita tahu susah memperbaiki itu. Tapi kalau dari usia kita usia dini, usia SD kita sudah mengenal anak kita, insya Allah akan lebih dimudahkan lagi ya Bu ya. Mungkin kalau ada tumbuh kembang ada perlu terapi, ada yang perlu apa, ternyata anak-anak kita yang berkebutuhan khusus juga punya bakat yang luar biasa gitu kan ya. Kita gali lagi nih, selain kita perbaiki dari yang hambatannya, kita perbaiki tingkatan lagi di bakat-bakat tersebut. Masya Allah anak-anak kami ada yang jago coding ya Pak ya, ada yang menggambarnya itu luar biasa, bikin pesawat itu sampai detail banget ya, bikin kereta api juga sama seperti itu. Jadi kami menyepakati bahwa bakat itu bukan hanya sebatas kemampuan fisik yang biasa kita kenal, bisa nyanyi, bisa masak, bisa berjalan, tapi kepada pola pikir, perasaan dan tindakan yang alami ya. Jadi semua kita kena sebagai bakat. Dari bakat-bakat inilah yang nanti akan kumpulan bakat ini menjadi sebuah kekuatan yang dimana kita saat melakukan aktivitas itu merasakan enjoy, easy, excellent, earn. Nah, coba sekarang bunda-bunda dan guru-guru semua enjoy nggak sih jadi guru? Isi enggak? Mudah enggak? Mungkin bunda-bunda orang tua juga ya punya aktivitas di luar sana, di rumah atau yang lainnya, mungkin jual online ataupun segala macam. Kita coba enjoy enggak sih kita menjalankan? Isi enggak? Excellent enggak? Kalau earn ya mungkin terakhir ya. Nah, paling tidak untuk anak-anak kita mengenal adalah enjoy dan isi dulu. Maka kita mengatakan bahwa bakat itu adalah sifat produktif. Ya, bakat di sini sifatnya memang kita sifat banyak yang negatif juga, tapi kita sini ada bakat ini adalah yang produktif. Kalau bakat itu baik tapi tidak produktif, ya buat apa jadi bakat? Tidak akan muncul. Bakat itu nggak akan muncul dengan sendirinya, perlu kita asah, perlu kita gali, kita stimulus sehingga menjadi sifat yang produktif. Bunda, kalau anak-anak bunda melakukan sesuatu suka diamatin nggak? Pasti ya, selalu diamatin ya. Nah, apa sih yang namanya ciri-ciri bakat itu? Pertama adalah enjoy tadi ya. Kita ataupun anak-anak saat melakukan sesuatu tuh nyaman banget, bahkan sampai lupa waktu.
iya asik banget main Lego. Dek, ayo deh mandi dulu gitu. Ntar bun gitu. Ayo deh udah jam 5 nih, bunda udah kasih waktu 15 menit, udah selesai waktunya. Sebentar bun dikit lagi dan segala macam sampai dia tinggi dan segala macam. Karena dia sedang enjoy menikmati apa yang dilakukan. Sama kayak kita juga mungkin ya kadang-kadang ya kita sedang asik mungkin ada menggambar atau apa segala macam, masak ternyata kasihkan masak segala macam dimasakin ya bunda misalnya gitu ya. Karena kita enjoy menikmati aktivitas tersebut. Jadi dengan enjoy ini dan bukan berarti enjoy suka-suka happy-happy yang gak jelas, tapi bagaimana kita menikmati waktu sehingga tuh waktu tidak berasa. Lalu learning lagi, ternyata asik banget ya bun, aku besok beliin lagi dong bun puzzle-nya yang lebih banyak lagi. Aku seru, yang ini aku udah bisa bun yang 100 puzzle, aku pengen beli lagi, misalnya seperti itu ya. Karena ternyata lagi apa yang kita alami, ternyata teman-teman orang tua saat belajar tentang kue, wah ternyata asik nih, besok coba lagi kue yang lain, besok mencoba lagi, karena ya kita lagi untuk mau belajar. Kemudian flow, mengalir dengan mudah, segala sesuatu itu santai aja, tidak merasa berat. Sementara teman-teman yang lain, aku mah susah ngerjainnya, sementara teman-teman lain, aku enggak kok biasa aja gitu kan ya. Nah karena tadi flow-nya itu dapat. Kemudian rapid learning, bagaimana tuh sakit belajar lagi dan keinginan belajar itu selalu muncul dalam diri sendiri. Dan satisfaction, kita puas dengan apa yang kita kerjakan, kita nyamannya ternyata asik loh, dari aku hasilku bagus juga ternyata puas. Maka saat menginformasikan ke orang lain, membantu orang lain, ternyata aku puas. Saat aku mendengar cerita teman, misalnya curhat, kemudian berikan nasihat ke seorang konselor ya mungkin, ataupun yang teman kita curhat biasa aja pun, ternyata dia mendengarkan, oh alhamdulillah dia aku bisa membantu temanku gitu ya. Kemudian levels of excellence, wah kita keren banget, satu momen kita memang keren banget di situ. Jadi ciri-ciri bakat ya teman-teman coba diamati dalam anak-anak kita dan diri kita sendiri. Apa sih saat kegiatan apa yang kita merasakan betul-betul nyaman? Enak sih. Ini tugas kita sebagai orang tua dan guru yang pastinya harus mengobservasi dan fasilitasi anak-anak kita semua. Kalau misalnya di sekolah mungkin hanya 3 jam ya Bu Guru ya. Nah tapi bagaimana kembali ke rumah lagi, itulah menjadi orang tua lagi, itu menjadi orang tua untuk kita mengenal anak-anak kita. Makanya mungkin saat rapotan ada komunikasi dengan Bu Guru, oh, ternyata di rumah begini, di sekolahan begini, saling mengkomunikasikan, saling mengenal bakat anak-anak kita semua gitu. Dan tugas kita untuk memfasilitasi dan mengobservasi. Kita bangun semua bahwa bukan hanya guru-guru saja atau bunda-bunda saja yang harus bangun, tapi ayah pun, siapapun mbaknya di rumah, nenek, kakek. Tanya juga, satu tanya, tadi ngapain aja, main apa aja, gimana perasaannya, gimana yang dilakukan, hasil segala macam. Karena kita sudah membangun sadar bakat untuk keluarga kita semua dengan cara mengenalkan, menumbuhkan, membaca, memahami dan mengembangkan. Mengenalkan seperti apa? Ya tadi kita mengenalkan bahwa ragam aktivitas kita dilakukan banyak. Jangan merasa bahwa anak kita sudah jago satu hal di puzzle, apalagi anak-anak kita masih dini ya Bun ya. Pastinya dengan yang sifatnya logika berpikir, kita tidak memberikan kesempatan anak-anak untuk melakukan yang lainnya sosiodrama. Tetap kasih kesempatan. Jadi kita main bola yuk. Udah kita tahu anak kita sebenarnya main puzzle, tapi kenapa kita tidak mengenalkan pada anak-anak kita ragam kegiatan? Di sini perlu kita kembangkan karena tadi bakat itu akan semakin berkembang dan tergantung daripada kita menstimulusnya. Akan kembangkan kalau udah 17 tahun ke atas. Tapi kalau misalnya masih di bawah ini, kesempatan kita harus menumbuhkan fitrah-fitrah bakat tersebut dengan mengenalkan 3B. Tadi ya, beragam aktivitas, kemudian juga bertemu banyak orang, dan satu lagi berulang-ulang. Ya, kalau misalnya jangan sampai kita terlalu yakin kepedean, oh anak saya senangnya cuma berkebun aja sih Bu, oh setiap hari kasih berkebun terus, betul bagus sih, tapi jangan lupa kita masih anak-anak, jadi kita perlu kenalkan dengan banyak hal ya, mengenalkan, menumbuhkan, tumbuhkan tambah lagi, kemudian membaca, tadi maksudnya dibaca nih, observasinya di mana, kemampuan dia, sukanya apa, kemudian memahami dan mengembangkan. Dengan observasi ini kita lakukan lihat ya, tadi dilihat observasi. Jadi jangan sampai gini, kita melihat tapi kita ganggu anaknya. Dek, harusnya jangan gini loh dek, kamu begini. Nah, jangan yang ngatur kitanya dulu, gitu ya. Jadinya biar aja dulu, oh kenapa deh itu bangunannya, bikin bangunan apa itu dek? Ini Bun, aku bikin masjid, aku begini segala macam. Oh ini apanya? Biarkan mereka bertumbuh dulu. Jadi tidak tahu ya, kita akan lihat observasi itu seperti itu, mengamati dulu apa yang dilakukan, apa yang diucapkan, apa yang dilakukan oleh anak-anak. Jadi tidak hanya sebatas yang dilakukan, apa yang jadi pemikiran anak,
apa yang menjadi ucapan anak, itu kita observasi, oh dia bilang begini, pikiran dia begini. Ternyata saat dia membangun gedung tersebut, pikirannya adalah lebih empatinya. Apa yang kakak bangun? Aku bangun panti asuhan. Kenapa? Aku sayang. Ternyata di sini empatinya dapat. Dia punya sifat empati. Bukan hanya sebatas dia akan jadi arsitek gitu ya. Bukan fokus pada arsiteknya, tapi oh ternyata anak ini punya perasaan yang lebih mendalam sosialnya, empatinya terbangun. Aku pengen bikin anak-anak, karena kemarin aku lihat kasihan di sana bu guru nonton film tentang anak-anak yang kebakaran dan segala macam, mereka buat tempat tinggal misalnya gitu ya. Kita empati anak-anak kita muncul. Ada anak yang lain mungkin bedanya misalnya, kenapa apa deh? Aku pengen bikin ini pun, bikin hotel yang banyak dan segala macam. Nah, ini kan bagaimana mereka menggunakan pikiran yang perlu kita observasi, ucapannya juga dan segala macamnya. Kita lihat dalam observasi, kemudian kita ingat dan catat. Silahkan catatnya mau pakai tulisan, handphone ataupun sekarang pakai, kita sering ya fotoin anak-anak kita ya, video kan supaya jadi portofolio anak-anak kita, dan itu ikat. Ya kayak gitu, oh ternyata anak saya punya kecenderungan di sini. Sama ada pas saat nyala ini saya dengan 3 anak, saya satu itu masih TK, jadi saya betul-betul bisa menikmati untuk mengobservasi anak yang nomor 3 dibandingkan yang pertama yang kedua, karena sudah dewasa agak susah ya gitu. Paling biasanya komunikasi, tapi dalam satu anak yang mungkin ya alhamdulillah teman-teman semua masih usia 6 tahun ya, masih anak SD, mungkin kakak-kakaknya, ini sangat mudah kita mengikat, bertanya dan segala macamnya. Nah, kita ikat bahwa ternyata kemungkinan anakku relator, anakku begini-begini, saya bisa mengobservasi itu. Ternyata saat sekarang udah di talent mapping di assessment, itu ternyata terlihat bahwa apa yang saya lihat itu ternyata sejalan dengan memang hasil assessmentnya. Jadi inilah kenapa kita perlu mengobservasi aktivitas anak-anak kita, karena akan ada muncul sebuah portofolio. Bukan hanya raport dari bunda-bunda guru aja, guru kan para guru banyak, tapi portofolionya perlu kita bangun buat anak-anak kita semua. Bahkan di usia 0 sampai 0 tahun yang anak kita saat ini ada yang menjadi tahapan development. Ya, jadi kita merekam tadi, mungkin boleh juga videokan nih waktu kecil dia sedang asik-asikan banget dengan ibunya, ataupun dia masak tampil sekali, ataupun dia berbagi pada temannya. Ada tamu pun dia menyuguhkan kepada temannya kita untuk menyuguhkan gitu kan. Ini menjadi sifat unik dan fisik maupun anak. Lalu aktivitasnya enjoy atau tidak. Lalu ini dikerjakan oleh orang tua. Kenapa? Karena memang usianya umumnya kan di rumah ya, Bunda masih banyak di aktivitas kita di rumah. Kemudian tujuannya adalah menabung konsep diri dan citra diri positif. Ya, jangan kita yang melabeling anaknya hanya negatif aja. Kayak kemarin saya ketemu orang tua, ya Bu ini anak saya begini pun pemalu dan segala macam begini begitu yang negatif disebutkan. Tapi kenapa kita nggak membangun citra diri positifnya anak-anak sehingga makin pede? Oh anak saya ini sudah bisa ini, sudah bisa segala macamnya ini itu gitu kan. Itu kan beda. Kenapa kita harus bangun tadi PD-nya tadi? Karena membangun citra diri positif. Itu yang kita bangun sehingga anak-anak pun makin percaya diri dengan kemampuannya. Usia mungkin punya kakak-kakak di sini juga 6 sampai 10 tahun, ini kita tingkatkan lagi menjadi aktivitas enjoy dan isi mudah tadi ya. Kemudian ini kerjaan orang tua juga sama, dan tambahan dari guru. Kayak kami di Arasid ada talent mapping juga ya, kayak untuk mengobservasi saat kegiatan besar kami tuangkan ke dalam mengikat bakat tersebut. Lalu anak-anak suka simpel, kamu suka tidak menjalankannya? Kamu senang nggak? Karena banyak anak-anak hal sederhana aja dari emosi tidak berani untuk menyatakan tidak. Ya, kenapa terjadi bullying? Karena tadi tidak berani untuk menyatakan tidak. Aku nggak suka, untuk bisa bicara aja nggak berani. Kemampuan emosi itu akhirnya tadi banyak bullying itu segala macam karena di hal yang sederhana, konsep diri tidak terbangun. Sehingga yang kami harapkan nanti saat kita anak-anak sudah semakin besar, paling tidak mau SMP, yang kita bilang sudah jati diri ya, orang bilang gitu ya, menjadi diri segala macamnya, sehingga yang ini yang kita bangun supaya konsep diri positifnya sudah terbangun, aware dengan kemampuan dirinya. Oh iya, Miss aku sukanya ini, aku tidak suka ini, aku senangnya apa, aku bisa ini, bisa itu. Dia punya aware dengan kemampuan dirinya. Sehingga kalau saat kita SMP yang kita ragukan memang saat SMP itu kayak roller coaster banget ya, secara hormon dan segala macam emosinya, kita akan lebih tenang karena anak-anak kita sudah tidak terbawa oleh orang lain. Sekarang banyak sekali pergaulan salah di luar karena mereka mungkin tadi sedang mencari jati diri. Aku bingung mau ngapain, temanku kayaknya keren banget, aku ikutan ke sini, aku ikutan ke sini, karena mereka tidak terbangun jati dirinya.
Aku tidak tahu apa yang aku lakukan, apa yang aku senang. Jadi ikut rasa temanku keren, aku ikut sama yang keren ini gitu ya. Padahal kerennya gak keren negatif gitu kan, seperti itu. Ini kita bangun sehingga di usia 10 sampai 14 tahun itu sudah jadi showcase. Anak-anak sudah punya kemampuan, sudah menemukan enjoy is excellent, dan ini boleh dikerjakan bersama-sama kita karena sudah anak-anak sudah bisa bekerja sama dengan kita sebagai guru, sebagai orang tua. Lalu boleh ditambahkan dari gurunya ataupun mentornya, Bu gimana tadi anak saya dan segala macamnya. Ini ada pendidikan kedinasan dan menabung data untuk unjuk diri. Sama seperti anak saya SMP, dia sudah nanya, aku portofolio bakatnya apa ya Bun ya, aku project bakat individunya apa ya Bun ya, kakak senangnya apa, aku pengen ini aja deh bahasa isyarat gitu ya. Loh kok pengen bahasa isyarat, kenapa? Soalnya aku kasihan, aku pengen coba deh belajar gimana bicara dengan orang yang tuli katanya gitu. Akhirnya belajar Bun seperti itu. Ternyata karena saya sudah mengamati anak ini empatinya kuat banget. Dari kecil tuh saya empatinya kuat, relatornya tinggi juga. Ternyata itu yang dia pilih. Oke, kalau emang kelebihan itu kita kuatkan, silahkan dia belajar. Kemudian agak kemampuan alhamdulillah dia bisa bahasa isyarat ya sedikitnya dan bisa mengkomunikasikan. Itu menjadi showcase aku udah bisa. Kamu kebetulan apa lagi? Aku nanti pada SMA ya jadi dalam lagi Pun karena begini. Karena sudah mengenal dirinya. Dan alhamdulillah saat mau SMP segala macam pun dia tahu aku mau sekolah apa, mau kuliah apa, aku mau gimana, dia sudah tahu. Bun nyari SMP buat aku yang begini, Bun nyari SMA aku begini, karena aku senangnya begini. Sudah lebih mengenal dirinya. Beda kalau kayak kita dulu mungkin ya, oh penting nilai kita masuk ke sini, buatlah ke sini gitu ya Bun ya, gitu. Ataupun dari kata orang yang ini bagus, yang itu bagus, padahal kan versi bagus itu macam-macam. Apakah bagus ruangannya, apakah bagus fasilitasnya, apakah bagus memang bisa memantik anak-anak kita sehingga yang kirawannya tidak potensi makin bagus, atau apa yang disebut bagus itu. Ya, jadi kita pun kembali mengerti teman-teman Bunda masuk SD, kenali anaknya senangnya apa, kemampuannya apa, dan mencari yang tepat juga, karena semua juga kembali pada orang tua ya, anak juga di sana menjadi ide juga. Di sini mereka untuk menabung data dan menunjuk diri ya. Jadi makin pede nih, aku udah bisa apa, aku udah bisa merancang kegiatan, aku udah bisa jadi IO nih Bun, acara SMP di sini, aku yang jadi anak-anak Bun, saya yang mencari dananya loh Bun loh, aku dapat dari dana segini, kamu gimana caranya? Gini Bun. Oh oke, alhamdulillah. Jadi mereka sudah muncul dari sana. Bagaimana kita mau mengenal bakat, salah satu dalam teras mapping, Bunda-bunda bisa mengakses kalau gratisnya tuh ada ya Bun ya, di www.bakat.com, silahkan diakses. Tapi kalau misalnya yang mau lengkap ada di sini. Tapi memang alhamdulillah kami di sini sudah ada program teman TM, tebar manfaat teras mapping, yang memang ada program-program khusus. Kita di dalam teras mapping kita banyak juga ya, banyak beberapa hal yang bisa kita kembangkan. Di teras mapping kita untuk menemukan diri bagi Bunda. Kalau yang gratis tadi Bunda akan akses di www.bakat.com, kita akan menemukan 30 peran produktif. Tapi kalau misalnya yang lengkap, kita akan menemukan 114 kegiatan produktif dan 34 sifat produktif. Ya, kalau teras mapping sedikit saya kenalkan bahwa di dalam teras mapping itu kalau kita dalam sekolah mungkin kita melihat 4 simuins, melankolis dan segala empat hal. Tapi dalam teras mapping ada headman, ada anak kita yang kadang keras kepala Bun, nggak mau dikasih tahu, senangnya nyuruh ada nggak? Sini kamu kesini ikutan aku, yang ikutan mungkin ya. Mungkin tipikal headman, pasti headmannya kuat. Ada anak-anak kita yang serving, senangnya melayani, berbagi terus, ada sedikit berbagi ini buat kamu, bahkan sampai gak kebagian. Ada yang kebagian enggak Bun, aku tadi bagiin semua makanannya gitu kan. Karena ternyata servingnya kuat, ataupun dia senang dengan merawat binatang, orang dan lain-lain. Lalu GI, mungkin ideationnya generating idea. Anak-anak yang kreatif mungkin tadi bunda-bunda yang kreatif ya tadi, karena generating idenya mungkin menyala di sini, menyala merah ya. Kemudian ada yang technical, senang dengan aktivitas yang berurusan harus SOP-nya kuat, harus melakukan sesuatu itu harus ada SOP-nya, semua dari A sampai Z itu harus dilakukan. Ini orang-orang teknikal ya. Kemudian ada orang yang memang elementary itu senang berada di belakang layar, senang dengan administratif, merapikan, mencatat. Mungkin ini bunda-bunda yang jago-jago ini administrasinya ya dari sini. Atau restoratif ya, restoratif ini ada R di sini adalah untuk otak kanan, di mana memang listening bisa untuk
melihat, senang menganalisa, mengamati. Kalau di T itu ada thinking. Ada anak kita senang dengan matematika, itu potensi juga ya Bu ya. Jadi bukan berarti kita harus abaikan gitu. Senang dengan matematika, memang dengan angka-angka ya silakan, karena memang ada daya thinking ini. Senang dengan keuangan, dengan angka-angka ya di sini. Jadi anak-anak kita yang senang dengan networking, temannya banyak, kemudian kemana-mana banyak temannya, baru juga main sebentar di playground, loh udah dapat teman lagi dia, baru dia ditinggal gitu kan ya, ternyata memang relatornya tinggi. Jadi ini ada dalam TLS mapping, kita mengenal 8 cluster. Kita kembangkan dari Headman, Spelling, GI, TE, Elementary, Listening, Thinking, dan Networking. Ya, jadi tadi kita akan kembali ke teman Bunda semua, coba dilihat. Ini adalah 34 urutan bakat Bunda. Di TLS mapping, kita semua, anak-anak kita semua punya 34 urutan bakat. Tadi saya sampaikan 7 di atasnya adalah sama. Tapi yang bedakan ini 7 di atas ataupun posisi-posisi di sini. Ya, kalau tadi kebetulan dari saya mungkin developernya di atas, beliefnya, empatinya di atas, dan yang lain seperti ini. Nah, kita tanya Bunda nih paling banyak menyalanya di mana? Paling banyak Bunda dominannya rasa di mana? Kalau saat ini memang kita nggak bisa assessment ya Bunda, karena memang kita baru mengenal diri sendiri. Ada yang tadi mungkin Bunda-bunda senang belajar nih, di learnernya menyala nih sampai seperti mau belajar terus, mau cari tahu tentang anak terus. Ada anak-anak kita yang mungkin signifikannya tinggi nih Bu Guru, ada nggak nih? Signifikan itu senang tampil, senang diperhatikan orang lain, senang dipuji dengan penampilan yang berbeda. Mungkin tiba-tiba dia datang ke sekolah pakai mahkota lah, pakai apa mungkin gitu ya, atau bawa tongkat atau gimana gitu ya. Ada yang begitu karena dia signifikannya ada, dia butuh panggung, butuh perhatian, jadi kita perlu menempatkan di sana. Buruk nggak sih? Enggak, asal kita bisa menempatkan kapan waktunya dan bagaimana segala macamnya ya. Ternyata anak-anak seperti ini butuh panggung. Jadi kan kuatkan apa kemampuan dia, yuk kita munculkan ikut lomba ataupun dia tampil di depan mungkin doa mungkin ya, sehingga kemampuannya dari sana. Ada anak-anak kita ataupun yang tadi apa ya, ideationnya tadi dengan kreativitas, ideationnya tinggi, ada ini itu segala macam. Ada tadi Bunda bilang perfeksionis. Mungkin kita juga ada perfeksionis. Saya juga mungkin dulu ya perfeksionisnya cukup kuat. Bahkan kalau mata faktor Bali aja saya bisa katakan ini kembali dong gitu kan. Karena saya sudah biasa seperti itu. Tapi semakin kesini saya sudah makin mengendorkan maximizer. Karena kasihan orang-orang sekitar saya. Saya terlalu perfect banget ya. Ini maximizer ini atau perfeksionis yang kita lihat. Jadi bahkan di aliran bunda-bunda di sini pun dengan beragam bahasa. Karena memang Bunda sebagai tadi seorang learner, atau memang Bunda karena responsibility bahwa saya sebagai seorang ibu harus hadir di sini kepada guru. Tapi ada juga yang mungkin karena nggak enakan, belief, saya datang deh nggak enak sama ibu wali guru saya, nanti ditanyain, nanti anak saya gimana kalau ditanyain gitu ya. Bisa jadi karena beliefnya kita tinggi. Segala macam yang kita lakukan ternyata bisa jadi karena sifat bakat yang ada dalam diri kita. Inilah yang bedakan kita ya Bunda-bunda ya, kenapa kita perlu mengetahui bahwa kita mengenal diri sendiri, soal kita akan mengenal orang lain, kita akan mengenal pasangan kita, menghargai pasangan kita, menghargai anak-anak kita. Kalau kita nggak seperti itu, kadang-kadang kita bikin jadi berantem, jadi kesal dan segala macamnya. Nah ini peta bakat yang dari 34 bakat ini, kenapa kemudian TLS mapping, karena TLS tadi untuk map mengarahkan, membantu mengarah tujuan untuk buat langkah-langkah kita. Ada orang yang bakal thinkingnya kuat, ada yang karena influencingnya kuat, ada orang yang memang relatingnya kuat. Coba lihat diri kita, seberapa banyak teman-teman kita yang sampai saat ini masih ada. Mungkin aktif di WA grup kita ya, mungkin ada grup SD, SMP. Nah, sejauh mana kita aktif di situ, apakah kita berkomunikasi? Nah, beda-beda kan ya gitu. Mungkin karena kita relatif kita kuat, merah di sini, ada merahnya banyak, jadinya ya tadi kita relatif kita banyak teman-teman. Nah, atau striving dari motivasi diri. Ini ada dalam TLS mapping ya Bu ya. Jika ada mau tanyakan nanti nggak apa silahkan langsung juga. Ini bentuk kenapa peran kita hanya Bunda mengakses yang free. Ini bentukannya seperti ini. Akan lihat mana yang merahnya Bunda paling menyala, itu kekuatannya di mana. Yang kuning adalah kekuatan juga, yang putih adalah netral. Kalau hitam itu kelemahan kita. Jadi jangan fokus pada kelemahan, kita fokus pada kekuatan kita, ataupun yang abu-abu juga pada kelemahan kita. Jadi silakan kalau ada mau akses di sini ada peran-perannya ya. Oh jadi akan itu jadi ranger. Makanya saya lebih senang jadi ranger peran saya karena tadi
Gak apa ngatur, kata Pak Romi, dugu, alhamdulillah diingetin, karena saya ngatur Pak Romi dia bilang ini. Karena salah satu kali itu Pak Romi ya mengingatkan bahwa poin-poin kecil aja saya suka ingat di situ. Selector, nih kalau seorang di HRD biasanya discretionnya ini kuat, dia mampu mengenal masing-masing orang. Oh, begini, segala macam bagaimana treatmentnya di area selection. Ya, kami juga dari 114 aktivitas yang kami terapkan di sekolahan, sehingga saat anak-anak bepergian kemarin field trip, mungkin ya Miss Dila, kita edu trip kemarin kan dia ada yang Dila. Nah, kita lihat bahwa jelajah kota itu apa yang dipelajari. Nah, kita akan menyesuaikan dengan warna-warna dari aktivitas yang ada di sini, sehingga anak-anak tadi bisa mengenal konsep dirinya, dia suka atau tidak dengan kegiatan yang kita lakukan. Sama bunda-bunda guru di sini juga pasti akan begitu ya. Senang nggak tadi kegiatan memasak? Tadi teman-teman mudah nggak kegiatan masaknya? Mudah nggak membuat warna dan segala macamnya? Nah, ini kita tuangkan mengikatnya dengan portofolio di talent mapping. Jadi kita semua pasti punya talent ya teman-teman guru semua. Jangan merasa khawatir kalau kita belum merasa menemukan. Tugas kita adalah menemukan dan mencarinya. Karena saya pun menemukan itu di usia 35 tahun. Bahkan Abah Rama yang menemukan ini pun di usia 50-an. Saat dia sudah menjadi direktur, pegang-pegang beberapa perusahaan, dia makin kemudian membuat toolsnya dari Galuh tersebut dikembangkan. Dia baru menyadari bahwa oh ya ternyata aku tuh kekuatan di sini-sini. Sama dengan saya, maka saya pun juga menemukan ini baru di usia 35 tahunan gitu ya. Alhamdulillah saya bisa menemukannya. Kalau alhamdulillah sekarang bunda-bunda yang masih lebih muda, jauh lebih muda dari saya yang sudah menyambat ini, bersyukur ya bunda, alhamdulillah, karena dari yang kita temukan ini insya Allah pada anak-anak kita masih kecil-kecil akan sangat banyak manfaatnya. Karena tadi kita jangan sampai mengharap sesuatu yang memang tidak pada tempatnya. Karena kita menjadi sesuatu tapi ternyata memang kemampuannya tidak di sana ya, kita agak kajian yang ternyata memang kemampuannya ada di yang memang diinginkan. Jadi pesan saya, kita fokus kepada kekuatan, siasati keterbatasan. Cari terus potensi kekuatan-kekuatan kita dan anak-anak kita dari bakat-bakat yang muncul, tapi siasati keterbatasan. Bagaimana mensiasati keterbatasan kita? Jadi dengan teman kita nih, teman kita misalnya kemampuan saya kurang bisa teman-teman yang ngaji segala macam. Kenapa saat berbisnis kita pun juga sama. Terkadang kita nggak bisa semua kita lakukan semuanya ya. Oh ternyata saya nggak berbisnis, saya nggak bisa masalah keuangan tuh lemah. Saya tidak nyaman untuk ngurusin keuangan. Saya berikan ke yang lain aja masalah keuangan, gitu kan. Karena mensiasati ternyata suami saya di sini bagian analisisnya segala macamnya, berarti dia mengerjakannya. Saya bagian strategiknya, itu saling berperan. Bahkan dengan suami istri kalau kita sama-sama saling mengenal kekuatan suami kita di mana, kita di mana, insya Allah kita yang padukan saling mengisi. Makanya kadang-kadang jodoh itu ya punya nggak semua harus sama ya. Kadang-kadang kan kalau jodoh sama-sama semuanya juga bingung gitu kan. Tapi kadang-kadang jodoh itu justru berbeda. Kita saat kita berbeda itulah saling mengisi satu sama lain. Guru TKA dengan TKB dengan pendampingnya pasti berbeda-beda, itu saling mengisi, saling menguatkan sehingga suasana kelas pun akan lebih berwarna. Itu kalau saya semua sama juga kan nggak variatif ya Bu ya. Soalnya dengan kita yang berbeda ini mensiasatinya dengan segala sesuatu menjadi lebih berwarna juga. Jadi mungkin ini sedikit gambaran. Silakan bisa ada yang tanyakan. Terima kasih banyak. Wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banget buat materinya, sangat membuka saya itu buat pikiran juga. Kenapa pertanyaan saya itu yang pertama terkait sama seberapa mungkin sih bakat seorang anak itu berubah jadi dari saat ini dari TKB hingga nanti dia dewasa itu apakah akan terus berubah atau bagaimana? Terus yang kedua terkait sama kan sekarang saat ini kan instan sampai instan kita mau cepat-cepat buru-buru ngomongin bakat anak gitu. Tapi kayak gimana sih orang tua tuh bisa mendukung perkembangannya tanpa memberi tekanan banget gitu ke anaknya gitu kan. Jadi kalau misalnya anaknya udah bisa misalnya berenang, kedepannya mau jadi atlet renang nih gitu, tapi kan kemungkinan itu akan terus berubah. Gimana caranya kita biar gak memberi beban gitu kepada si anak ini dan mau coba hal-hal baru. Terus ya itu sih bagaimana caranya buat mastiin itu benar-benar bakat, bukan cuma ketertarikan sementara doang. Iya, dan gak terlalu banget, kalau ngapain ya depan ya. Jadi betul teman-teman,
di usia memang usia seperti tadi, usia kita masih usia dini, jangan terlalu cepat-cepat untuk mengenal bakat ataupun labeling bakat. Tapi tugas kita adalah menstimulus semua kemampuan anak-anak. Makanya dengan kita meyakinkan, kita boleh melihat dari piramida tumbuh kembang. Kita pastikan dulu di luar tumbuh kembang anak-anak kita semua. Apakah dengan kita melatih renang tadi sensorik motoriknya sudah bagaimana apa yang mau kita capai? Jadi kita di sana dari tumbuh kembang secara keseluruhan. Tapi bagaimana kita mengenalkan bakat atau tidaknya? Tadi yang tadi saya sampaikan, kita harus banyak beragam aktivitas, Bun. Jadi memang kita juga saat jangan sampai kita melabeling bahwa TK kita masih kemampuannya ini itu dan lain-lain. Itu mungkin masih dari ranahnya kecerdasan anak-anak yang terus berkembang ya. Jadi kita gunakan banyak hal aja. Mereka masih pengen ini, aku pun pengen ekspor ini, pengen ekspor itu, nggak apa-apa. Itu yang perlu kita fasilitasi, Bunda. Justru disitulah yang kita perlu kita lihat bagaimana anak ini potensinya, apakah berkembang baik atau tidak. Oh ternyata hari ini pengen renang, besok lagi pengen ganti lagi, itu ya Bu ya. Gimana sih? Oh ganti-ganti gimana, kapan munculnya gitu. Nah kita tadi tugas kita memang hanya memfasilitasi itu dulu Bunda. Apa yang dia inginkan, yang kita bahkan kita memperkenalkan sesuatu yang memang belum anak-anak kenal, kita kenalkan sehingga mereka tahu beragam aktivitas. Di situ mereka akan mengenal. Kita tanya, dia senang nggak sih renang? Senang Bun. Tapi aku ada yang nggak senang. Nah, kita belum tahu nggak. Bisa jadi anak-anak yang nggak senang itu karena sesuatu, bukan karena aktivitasnya. Tapi aku nggak senang. Kenapa nggak senang? Soalnya ada temanku yang nakal. Nah, berarti kan gitu. Jadi, oh dia tidak nyaman karena si temannya yang tadi senang dengan renang ya, misalnya seperti itu. Jadi memang kita tidak terlalu buru-buru sampai usia 16 tahun ataupun 15 tahun. Tapi tadi saat anak-anak 16 tahun kalau memang beragam aktivitas yang dapat, kan dia akan firm dengan dirinya. Memang tugas kita kita memfasilitasi aja dulu dengan tadi jangan terlalu buru-buru untuk menjudge ya bahwa itu adalah bakatnya. Oh kamu jago ini, kamu nanti begini, nggak usah. Jangan dulu, kamu nanti kalau besar jadi pilot ya, nanti besar kamu jadi pemain sepak bola ya, gitu aja dulu. Mereka ngalir, ya karena bisa jadi pemain sepak, dia senang main bola, bukan akan jadi pemain bola. Mungkin dia akan bikin sejujurnya, gitu kan, atau sebagai manajernya, gitu kan. Nah, kita nggak tahu, tapi dia minatannya sudah ada. Ini kita sedang bangun minat dulu. Jadi antara minat dengan bakat itu berbeda. Minat itu adalah keinginan, ketertarikan seseorang anak untuk melakukan sesuatu. Bakat itu yang sudah Allah install. Jika bakat itu sudah ada pada tempatnya, dia akan semakin potensinya kelihatan keluar. Oh ternyata memang anak saya itu bakatnya tadi penyayang, server, melayani. Jadi kalau kita lihat anak saya nggak bisa ngapa-ngapain tapi dia baik hati Bun, bukan berarti dia nggak punya bakat. Ada empatinya tadi yang tinggi. Oh ternyata saat bundanya sakit, bunda sakit ya, mau pijitin nggak bunda? Ada nggak gitu? Nggak bunda, ya. Ada perhatian banget seperti itu. Karena ternyata bakat empatinya ada di sana bunda ya, gitu model beliefnya. Jadi kita memang betul-betul saat ini kita mengembangkan anak-anak dari aktivitas saja dulu bunda. Banyak aktivitas yang kita kenalkan. Makanya dia juga kalau saya ikut bunda ke sana sini pun untuk kita mengenal ragam aktivitas ataupun mengenal mungkin kenapa ada idul tripnya ataupun teman-teman juga ada kegiatan outing di sekolah, pastinya kan mengenalkan satu tempat ke tempat yang lain. Bagaimana tempat di supermarket mungkin ada aktivitas apa yang dilakukan, kemudian ada orang-orangnya, itu semua kita kembangkan di sana. Jadi jangan dulu menjudge dulu, yang penting kita lakukan tiga B tadi. Beragam aktivitas berulang-ulang. Jangan menyatakan bahwa oh anakku nggak suka nih Bu kegiatan ini. Kemarin saat dicoba dia nggak mau lagi. Kita ulang lagi nih Bun. Wah ternyata mungkin aku ajak ke tempat yang mungkin lebih oke tempatnya gitu. Ternyata dia nyaman di sana. Ternyata saat itu memang dia nggak nyaman karena suasananya mungkin kegiatannya di luar terbuka misalnya ya, dia nggak nyaman, dia sebenarnya di luar aktivitasnya. Kita mulai lagi seperti itu. Jadi dengan kita memastikan bahwa itu berulang-ulang dan semakin kita tahu ternyata ada peningkatan, berarti ya kita tandain aja anakku senang berteman, anakku senang banget dengan sejarah konteks juga itu ya, orang yang konteks juga bagian dari bakat bunda. Konteks itu senang dengan masa lampau, mungkin yang senang dengan sejarah Nabi atau arkeolog segala macam, kemudian juga yang lain. Ada bakat input. Anak murid saya kemarin ngumpulin apa sih Pak yang depan dekat Cukun ya, betul SPLW batang yang Cukun yang buahnya kecil dia kumpulin. Saya tanya ke guru, kenapa dulu dibawa-bawa? Yang saya makan biasa ini mah, dan kakak ini setiap hari pulang selalu bawa sesuatu dari sekolah, ada bawa daun, ada bawa ini segala macam. Yang muncul sana apa bunda? Itu bakat input, senang mengkoleksi.
Coba saya tanya bunda-bunda sini, ada suka koleksi nggak saat ini produk-produk tertentu mungkin? Kalau dulu kan nggak ada produk favorit atau apa yang sudah dikumpulkan ataupun yang lainnya ya. Dan seperti itu kan ya. Jadi itu input. Kemudian kecerdasannya apa? Kecerdasannya di naturalis. Anak ini sedang berkembang di naturalisnya. Dia keminatannya di naturalis karena senang mengamati benda-benda alam, tumbuhan, daun, segala macam dia kumpulkan. Itu kita amati dulu aja. Oh ternyata anak-anak kita kemarin nggak mau pulang, mencari mau belalang. Kalau lihat belalang dikumpulin segala macam ya. Karena ternyata kecerdasan naturalisnya sedang berkembang. Nah kita lihat ternyatanya ini input. Kemudian dia apa dan analisis, dia mengamati apa sih pelajari dari belalang dia. Ini loh miss, ini belalang ini begini bisa hasilnya analisa dari sana. Kecerdasan berkembang apa logika berpikirnya sedang berkembang. Jadi itu yang pertama tadi kita tidak dijudge dulu karena tadi ke bakat itu bisa berubah atau tidak. Bakat sebetulnya tidak bisa berubah, walaupun sebagai orang mengatakan bahwa bisa berubah. Yang membuat berubah itu adalah lingkungan. Ya, lingkungan yang membuat berubah. Sama seperti saat kita jalan-jalan misalnya ke Singapura. Di Singapura itu kan nggak boleh banget buang sampah ataupun ludah dan lain-lain, sangat disiplin. Saat kita ke sana, kita pun orang Indonesia yang terkenal bebasnya gitu ya, akan jadi disiplin. Mereka sana. Jadi kalau remote itu mau membentuk kita, tapi saat kita kesini lagi, ya biasa lagi, nyebrang di mana aja, gitu kan? Kalau sana kan bentuk dari trotoar yang ada zebra crossnya, kita ikutin. Tapi kalau di sini, sudah pernah zebra cross di situ kita di sini nyebrangnya, gitu kan ya? Masih seperti itu. Karena lingkungan ternyata mempengaruhi. Tentunya mempengaruhi bagaimana karakter kita. Kalau memang dalam pengaruh itu bakat kita dari sana ya akan tetap kita akan konsisten. Tapi kalau tidak dalam bakat kita tidak akan konsisten. Sama seperti halnya seorang yang memang memiliki kewajiban harus bisa melukis misalnya ya. Kemudian bunda saya tugaskan ya ke Prancis untuk belajar melukis karena di sana para televisi banyak. Nah, bisa nggak di sana? Belum tentu orang yang tidak punya talent langsung untuk melukis ya tidak akan muncul. Tapi yang punya bakat, betul bakat dia akan muncul di sana. Jadi memang tadi ada hal yang sifatnya nature, ada yang sifatnya nurture. Nurture itu memang dipengaruhi oleh lingkungan. Lingkungan itu akan membentuk kita seperti apa kebiasaan-kebiasaan yang ada. Tapi yang bakat, betul-betul bakat akan berada di ranahnya yang nature karena sudah Allah berikan. Tinggal bagaimana itu terpantik atau tidaknya itu buat gambarnya ya. Satu lagi tadi pertanyaannya udah semua belum? Terkait sama tadi bakat sih Bu, sama yang tadi kan ada max 30 kan Ya. Nah itu apakah kita mulai bisa identifikasi dari sekarang terus kayak bisa berubah atau enggaknya gitu Identifikasi boleh saya bilang karena kita ada untuk mencatat, mengobservasi sama seperti lakukan kita mengikat, melihat dan mengikat. Tadi ternyata anak saya itu tipikalnya memang tadi senang banget mempengaruhi orang lain. Oh ternyata ada pasukannya begini ikut semuanya. Atau ada tipikalnya yang ada anak jatuh misalnya guru jatuh dia ngapain diam aja. Respon orang beda-beda Bun. Mungkin satunya sedang berpikir kenapa ya dia kok bisa jatuh gitu kan. Tapi ada yang lain juga kenapa kakak kan bantuin. Itu nanti empatinya muncul. Nah kalau ada yang tipikalnya bagian pas ada kelas gurunya nanya kenapa ini tadi nih kok bisa nangis. Ada lihat ya teman-teman muncul satu anak ini loh miss tadi begini menjelaskan ya benar. Itu tipikal komunikator senang menyampaikan. Jadi kita boleh mengidentifikasi, menganalisa untuk bagaimana kita mengamati bakat. Tapi jangan sampai kita tadi menjudge. Kita akan mengelakkan dulu sampai mereka memang dewasa ternyata di area ini memang dia lebih banyak dominannya. Nah, ternyata memang di area komunikasinya bagus dia mampu menyampaikan. Karena banyak orang tua yang bilang, ya miss, dia mah kalau udah pulang ke sekolahan, ke rumah nggak mau cerita, dia anak kita gitu diam aja. Dia tadi gimana di sekolahan? Tahu gitu. Tapi ada anak yang nggak tanya juga, bunda sini deh, aku mau cerita panjang lebar ya kayak gitu. Nah kita lihat apakah ada kemampuan gaya kecerdasan bahasa sudah berkembang, kemudian komunikasinya muncul atau tidak. Nah, kita lihat di situ. Ternyata emang komunikasi anak saya ini bagus nih, tandain gitu Bun. Dan mana lagi dari 24 tadi nih, tandain aja Bunda, mana paling banyak dominan munculnya gitu ya. Karena kan tadi beda-beda karena apa yang saya tampilkan di sini belum berdasarkan
masing-masing assessment. Kalau kita orang dewasa di sini sudah bisa assessment, akan kelihatan mana yang dominannya kita seperti itu. Tapi anak-anak di bawah itu kita tugaskan adalah observasi, klarifikasi segala. Tandain aja, oh ternyata dia memang banyaknya begini. Temennya banyak, relatornya kuat. Oh tipikalnya memang dia itu disiplin. Kalau segala sesuatu itu harus teratur dan lain-lainnya. Tipikal yang satu ini memang maximizer banget dan benar. Itu kita bisa lihat di situ. Itu lagi Bu ya, mungkin bisa menjawab. Makasih banyak. Silakan.